Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya? Sehat? Masya Allah. Ini kayaknya rata-rata anak muda semua ya. Alhamdulillah. Ini insya Allah kabar gembira. Anak-anak muda yang mau kembali kepada Allah ya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa ada 7 orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa di antaranya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, ini pemuda-pemuda yang berusaha kembali kepada Allah, hijrah kepada Allah. Ini insya Allah mudah-mudahan menjadi pemuda-pemuda yang pada hari kiamat mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah semuanya ya. Terus untuk mempelajari ilmu, mengkaji ilmu dan mempelajari Islam ini. Karena kita tidak akan bisa membela Islam kecuali dengan itu. Kita mau membela Islam tapi nggak paham Islam itu apa, bagaimana ajaran Islam. Banyak orang karena ketidaktahuan tentang hakikat Islam, ajaran Islam, akhirnya apa? Mereka menghancurkan ajaran Islam dari dalam. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara penafsiran yang aneh dan nyeleneh. Dengan cara mengambil ayat Al-Quran ditafsirin sendiri, mengambil hadis ditafsirkan sendiri. Akhirnya apa? Karena kita tidak paham, kurang tahu ilmunya, terseretlah kepada pemikiran-pemikiran yang aneh tersebut. Makanya saudaraku sekalian, semangat untuk membela Islam itu bukan hanya sebatas semangat membabi buta tanpa ilmu. Segala sesuatu dengan ilmu. Oleh karena itulah di malam ini kita akan membahas sebuah ayat yang setiap hari kita baca. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kamu baca dalam satu hari satu malam? Hah? 17? Tapi kamu ketahuan nih nggak pernah sholat sunnah ya. Kalau 17 cuma sholat wajib doang berarti kan? Berarti kalau cuma 17 nggak pernah sholat sunnah. Nah, kalau ditambah sholat sunnah, wallahu a'lam. Ada sholat sunnah rawatibnya, ada sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat yang lainnya, masya Allah. Lebih daripada 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Kenapa sih kok sampai lebih dari 17 kali kita disuruh berdoa dan minta hidayah kepada jalan yang lurus? Kenapa coba? Hah? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ada yang tahu? Cung? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nah, silakan. Siapa namanya? Jawabannya apa? Karena apa? Karena banyaknya fitnah. Masya Allah, di zaman sahabat belum keluar fitnah itu. Jawaban yang tepat, karena hidayah Allah itu sangat banyak. Kita terkadang dapat hidayah dalam masalah ibadah, tapi belum tentu dapat hidayah dalam akhlak. Kita dapat hidayah dalam akhlak, bagus akhlaknya, tapi akidahnya nggak dapat hidayah. Oh masya Allah, akidahnya dapat hidayah, akhlaknya dapat hidayah, ibadahnya dapat hidayah, tapi adabnya belum dapat hidayah. Matanya masih jelalatan, latih matanya belum dapat hidayah. Ya, lisannya masih suka gibah, latih lisannya itu belum dapat apa? Hidayah. Lisannya diam, tapi jari jemarinya yang suka.
macam-macam tuh, ya. Ngomongnya kasar di Facebook, ngomongnya macam-macam dah. Berarti belum dapat hidayah. Berarti hidayah banyak tidak? Sangat banyak sekali. Dalam cara berpakaian, dalam cara tidur, dalam tata cara makan, demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tidak? Siapa yang pernah baca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir? Hah? Boro-boro. Tahu aja enggak? Sahih Bukhari yang mana kalian? Siapa yang pernah belajar baca kitab Riyadhus Shalihin dari awal sampai akhir? Gimana ini? Terus baca apa dong? Baca komik ya? Siapa yang pernah baca Arba'in Nawawiyah 40 hadis dari awal sampai akhir? Ini 1, 2, 3, 4, yang lain 5, Masya Allah 40 hadis. 40 hadis selesai, naik lagi dong. Coba Riyadhus Shalihin berapa hadis? Lebih dari 3000 hadis. Isinya hidayah semua tidak? Sahih Bukhari berapa hadis? Lebih dari 5000 hadis. Isinya hidayah tidak semua? Al-Quran deh, jangan banyak. Al-Quran banyak sekali. Ya, ada 6000 lebih ayat. Sudah berapa ayat yang sudah kita kaji? Isinya hidayah tidak per ayat itu? Oh, Masya Allah. Berarti hidayah Allah banyak tidak? Banyak banget. Belum Al-Quran, belum tafsirnya. Tafsir Al-Quran saja banyak. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir At-Tabari. Isinya hidayah tidak? Hidayah berupa ilmu. Belum lagi Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Banyak tidak? Banyak banget. Berarti hidayah banyak tidak? Sangat banyak. Maka dari itulah kita diminta untuk terus minta hidayah, minta hidayah, minta hidayah, supaya kita ditambahkan ilmu hidayah tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada jalanmu yang lurus. Saudaraku, untuk mendapatkan hidayah sulit tidak? Sulit nggak? Sulit apa tidak? Sulit. Ya. Tidak setiap orang mau mendapat hidayah. Coba di sini pemuda berapa sih? Ada berapa sih di sini kalau semuanya? Paling 1000, nggak lebih ya. Yang di luar sana yang nggak mau ngaji berapa ribu? Mungkin beribu-ribu. Mau datang ke masjid malas, maunya ke diskotik. Mau datang ke masjid mau sholat malas, maunya mejeng di mal-mal. Ya maunya, wah begitulah. Muda-mudinya campur baur, belum dapat hidayah. Ya tidak? Alhamdulillah. Ternyata kamu yang masih muda-muda ini banyak yang udah dapat hidayah. Mau datang ke pengajian. Ini Masya Allah, nikmat yang sangat besar. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, diberikan nikmat hidayah. Hidayah. Ya. Untuk bisa dapat hidayah berat. Sudah dapat hidayah, alhamdulillah, mau ngaji. Mempertahankan hidayah berat juga. Ya tidak? Alhamdulillah, saya udah dapat hidayah sholat. Bisa sholat 5 waktu. Bisa Masya Allah. Tapi terkadang banyak godaan dunia, godaan syahwat, godaan harta, kedudukan dan yang lainnya. Wah, Masya Allah, berat. Iya. Maka dari itulah, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami ya Allah kepada jalan yang hidayah. Berikan kami hidayah. Saudara-saudaraku sekalian, maka dari itulah ayat ini ya memberikan kepada kita faedah apa? Yaitu penting kita untuk mencari hidayah. Jangan kamu yakini begini,
hidayah itu datang sendiri. Nanti kalau Allah berikan saya hidayah juga saya bakal dapat hidayah kok. Iya. Kadang begitu, ada orang begitu. Ya. Ada dulu ya. Seorang wanita masih kerabat istri, pakaiannya masih gitu Pak, ya. Pas ditegur, kamu pakainya gitu sih, kenapa nggak pakai jilbab? Apa kata dia? Ya gimana ya, belum takdir Allah dapat hidayah. Nanti juga kalau Allah takdirkan dapat hidayah juga pakai jilbab kok. Jadi akhirnya apa? Mengandalkan takdir. Kalau Allah takdirkan saya dapat hidayah, nanti juga dapat hidayah kok. Lah, kalau seperti ini artinya sama saja kita tidak mau ada usaha, hanya sebatas menunggu, gak cukup. Apa bedanya dengan orang musyrikin Quraisy yang mengatakan apa? Lau sya'allah ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah kehendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Tidak pula bapak-bapak kami. Tuh lihat, orang musyrikin ngomongnya begitu. Kalau Allah kehendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Tapi karena kami berbuat syirik, berarti sudah kehendak Allah, gimana lagi ya? Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itu saudaraku, jangan Anda berkata hidayah datang sendiri. Tidak. Hidayah harus diusahakan. Hidayah harus dicari. Kalau kamu lapar, kira-kira bilang gini enggak? Kalau kenyang, takdirnya kenyang, nanti juga kenyang sendiri. Ya udah, nggak usah makan sampai mati sana. Gak mungkin kan? Lapar cari makan, udah kenyang takdir. Berarti kewajiban kita adalah membalas takdir dengan takdir. Lapar takdir tidak takdir. Pas kita makan kenyang, takdir tidak takdir. Maka balaslah takdir dengan takdir. Berarti kita harus mencari hidayah, berusaha bersungguh-sungguh. Memang betul yang memberi hidayah itu Allah, tapi kan sebabnya kita yang harus melakukannya. Harus ada sebab dari kita. Ada orang, alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah. Ada Pak, alhamdulillah mau ngaji, tapi sayang, udah dikasih hidayah, ternyata hidayahnya nggak dipelihara sama dia. Sudah dikasih hidayah, ternyata hidayahnya disia-siakan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah cabut lagi hidayahnya, balik lagi ke dunia dulunya. Ya kan? Ada itu. Ya. Padahal tadinya Masya Allah udah cengkrang, udah berjenggot, Masya Allah. Ya. Kita juga udah welcome, subhanallah. Tapi ya begitulah, dia ternyata tidak berterima kasih atas hidayah yang Allah berikan. Dia sia-siakan hidayah, akhirnya Allah ambil lagi. Kalau kamu bilang ke teman, teman nih, saya punya motor, kamu pakai deh. Terserah kamu pakai aja buat kebutuhan kamu. Ternyata motornya malah disia-siakan, dirusak lagi. Kira-kira kamu ambil lagi nggak? Kamu itu nggak becus. Kok motor saya jadi begini? Udah saya ambil lagi lah. Itu perumpamaan yang mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah. Allah sayang sama kita. Ternyata hidayah itu kita sia-siakan. Kita tidak pelihara, kita tidak pedulikan, bahkan hidayah itu kita rusak. Allah pun berhak untuk mengambil hidayah itu dari hati kita. Berarti saudaraku sekalian, hidayah itu harus kita pelihara. Ya. Alhamdulillah, makanya dari situlah Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Ya. Di situ Allah mengatakan tunjuki kami ke jalan yang lurus. Berarti kita minta kepada Allah supaya ditunjuki ke jalan yang lurus. Tapi masalahnya Ustaz,
saya belum tahu jalan yang lurus kayak gimana. Nah, kan susah kan? Ya. Kamu mau pergi kemana? Ke Serang. Tapi Serang saya nggak tahu Ustadz di mana tempatnya. Di Jawa Barat apa Jawa Tengah apa Jawa Timur, di timur, di barat, di mana nggak tahu. Jalannya juga saya nggak tahu Ustadz. Tapi saya mau pergi ke sana. Ya udah kamu pergilah ke sana. Kamu pergi dalam keadaan kamu belum tahu jalannya. Udah gitu nggak mau nanya orang. Udah gitu nggak mau lihat peta. Kira-kira sampai nggak ke Serang? Sampai? Enggak lah. Mau pergi ke Serang, sampainya ke Semarang. Udah gitu kekeh lagi bilang ini Serang. Kan lucu. Kenapa? Dia tidak tahu ilmunya rupanya. Kita ingin menuju jalan yang lurus, tapi kita tidak tahu apa hakikat jalan yang lurus. Bagaimana kita akan dapat hidayah menuju jalan yang lurus? Makanya penting. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Kan harus tahu, ya enggak? Ya. Rasulullah SAW dengerin nih. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Daraballahu siratan mustaqiman. Allah memancangkan jalan yang lurus. Ya. Wa ala jambatai sirat suran. Di pinggir kanan dan kiri jalan tersebut ada pagar. Wa fi kulli sur abwab mufattahah. Di setiap pagar itu ada pintu-pintu terbuka. Dan di setiap pintu itu satur murkhah. Ada penutupnya yang dikebawahkan. Di depan jalan itu ada yang menyeru, Ayuhan nas, udkhulus siratal jami'an wala tata'awwaju. Hai manusia, masuklah kepada jalan semuanya, jalan yang lurus ini. Kamu jangan bengkok kanan kiri. Ya. Sementara di atas sirat ada yang memberikan peringatan. Setiap kali seorang muslim ingin membuka pintu yang ada di samping kanan kiri itu, maka dia yang berada di atas berkata, Waihak, la taftahu, innaka in taftahu la talijhu. Celaka kamu, jangan sekali-kali kamu buka pintu itu. Kalau kamu berani membukanya, kamu akan masuk ke dalamnya. Lalu Rasulullah menafsirkan. Kata Rasulullah apa? Adapun jalan yang lurus itu Islam. Adapun pintu dan di kiri dan di kanan pagar yang ada di kanan kirinya itu adalah batasan-batasan Allah. Adapun pintu-pintu yang ada penutupnya yang dikebawahkan itu adalah larangan-larangan Allah. Adapun penyeru yang ada di depan jalan itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an berkata, masuklah ke jalan ini semuanya. Jangan bengkok kanan dan kiri. Ya. Adapun yang berada di atas jalan di atas itu wa'idullah fi qalbi kulli mu'min, kata Rasulullah. Itu pemberi peringatan yang ada di hati setiap muslim. Artinya kalau kita mau berbuat maksiat, terkadang kan ada bisikan, jangan berbuat maksiat, itu enggak boleh, dilarang sama Allah. Berarti kalau kita masih ada seperti itu, alhamdulillah masih ada keimanan. Iya. Nah, saudaraku sekalian, dalam surat Al-An'am ayat 153. Dibuka surat Al-An'am ayat 153. Insya Allah pada punya HP kan? Dipasangin Al-Quran enggak? HP-nya? Al-Qurannya dipasangin dong, mushaf. Biar di jalan di mana kita bisa baca Quran ya. Surat apa? Al-An'am ayat 100 berapa? 153. Sok dibuka. Udah ketemu belum? Al-An'am 153. Sudah? Siapa yang bisa baca Quran ini? Pengen dengerin ini anak muda nih baca Quran. Katanya orang Bandung suaranya enak-enak. Benar nggak?
Ini yang berjenggot nih pinter kayaknya nih. Baca dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ahsat, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh dikasih hadiah. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti oleh kalian. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan selainnya. Fatafarraqu bikum an sabili, niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalannya. Dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari hadis Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Nabi menggambar sebuah garis lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Lalu Nabi pun kemudian menggambar jalan kanan dan kiri, ya, yang banyak. Setelah itu Nabi membaca ayat tadi sambil menunjuk ke jalan yang lurus. Nabi bersabda begini, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan mengikuti jalan-jalan selainnya ini yang di samping kanan kiri ini, kata Rasulullah. Niscaya jalan-jalan yang ada di samping kanan kiri ini memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Ya, 5 menit lagi Isya. Masya Allah, cepat ya. Tuh lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan jalan yang lurus. Ini dia nih. Terus apa dong hakikatnya jalan yang lurus itu? Ada sebuah hadis, disimak habis Isya, di jam dan gelombang yang sama. Jamnya beda ya. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada lapar belum makan? Sabarlah sebentar ya. Kita lanjutkan tadi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Dan sudah kita sebutkan tadi tentang surat Al-An'am ayat 153. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus. Niscaya jalan-jalan selain jalan yang lurus itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah menyebutkan apa hakikat jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Dalam surat An-Nisa Allah menyebutkan mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Allah berfirman, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu, kata Allah, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa? Dari kalangan nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Subhanallah. Inilah yang orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Tentunya saudaraku, yang paling berhak masuk di dalam kategori siddiqin, syuhada, dan salihin, yang pertama kali masuk dalam ayat ini siapa?
Para sahabat. Karena para sahabat semuanya para siddiqin. Mereka semua para syuhada. Mereka juga para salihin. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ay Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya. Dan ini juga ditunjukkan oleh hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis ketika Nabi mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Nabi mengatakan 1 di surga, 72 di neraka. Siapa yang di surga? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Dalam riwayat At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih dari hadis Al-Ibad bin Sariyah, Rasulullah bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya di antara kalian akan melihat melihat perpecahan yang banyak. Kata Rasulullah apa? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah di saat kalian berpecah belah itu pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Gigit ia dengan gigi geraham, kata Rasulullah SAW. Berarti saudaraku, jalan yang lurus itu tiada lain adalah jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Siapa yang tidak mau mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya, hakikatnya ia tidak mengikuti jalan yang lurus. Makanya dari itulah seluruh ulama sepakat, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, seluruh ulama madhab sepakat hendaknya kita mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami din ini, dalam memahami agama ini. Imam Syafi'i berkata apa? Sebagaimana dalam riwayat Rabi' bin Sulaiman, kata beliau, wahum fauqana, para sahabat di atas kita, fi kulli ilmin wa wara'in wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrakin. Mereka para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, istinbat, istidrak, wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat mereka, kata Imam Syafi'i, lebih terpuji untuk kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita, kata Imam Syafi'i. Oh, Masya Allah, Imam Syafi'i sangat luar biasa ucapan beliau terhadap apa? Bagaimana kita wajibnya mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan-Mu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Allah. Bukan jalan orang-orang yang dibenci, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud dengan jalan orang, Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siapa yang dibenci? Kata Rasulullah, Yahudi. Siapa yang tersesat? Kata Rasulullah, Nasrani. Para ulama menjelaskan kenapa orang-orang Yahudi itu dibenci. Mereka berkata karena mereka punya ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu. Oh, orang Yahudi itu pintar, Pak. Ilmunya banyak, Masya Allah. Tapi sayang ilmunya itu tidak diamalkan oleh mereka. Orang Yahudi tahu Rasulullah itu hak. Mereka membaca dalam Taurat akan kebenaran Rasulullah SAW. Tapi ternyata mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mereka dengki. Kenapa ternyata Nabi terakhir itu bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Mereka punya ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan apa? Ilmu.
Waladdallin, bukan pula orang-orang yang sesat. Kata Rasulullah, siapa orang yang sesat? Orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani sesat? Karena mereka rajin beramal tapi tanpa ilmu. Orang Yahudi punya ilmu tapi nggak diamalin. Orang Nasrani rajin beramal tapi tanpa ilmu. Akhirnya apa? Buat-buat sendiri ibadahnya. Berarti saudaraku, jalan yang lurus itu hakikatnya apa? Ilmu dan amal. Kita berilmu, mengkaji, dan hakikat ilmu itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya, Al-Qur'annya, hadisnya kita kaji, melihat bagaimana juga para sahabat, para tabi'in, para ulama setelahnya memahami hadis tersebut. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ya kita nuntut ilmu itu hanya sebatas pengen tahu. Pengen tahu saya, oh nggak boleh ya. Oh, habis itu diamalin? Enggak. Banyak di antara kita seperti itu, saudaraku. Udah tahu pacaran nggak boleh, ya masih aja pacaran. Bilangnya apa? Yang kenalan dulu lah belum nikah. Masa nggak kenalan langsung nikah? Dilarang sama Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah laki-laki dan wanita dua-duaan yang bukan mahram ya, kecuali yang ketiga apa? Setan. Kata Rasulullah, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada memegang wanita yang bukan mahramnya. Ya, terkadang kita udah tahu sih hukumnya gimana ya, tapi aduh enak ya. Jadinya akhirnya kita nggak mau mengamalkan ilmu. Ini nggak benar. Jadi kalau kita tahu ilmunya, amalkan. Kita tahu ini yang nggak boleh, haram, minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Kita diperintahkan menuntut ilmu karena itu hidayah. Dan tidak ada alasan untuk berkata, saya mau nggak mau nuntut ilmu. Kenapa? Takut nggak bisa ngamalin. Saya bilang ini talbis iblis. Iya dong. Iya. Kalau ada orang sengaja tidak menuntut ilmu hanya alasan takut nggak bisa ngamalin, tetap saja kalau dia berbuat dosa tidak ada uzur di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Allah mengatakan dalam surat apa itu ya? Dalam surat Al-Mulk, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Setiap kali kelompok penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka malaikat penjaga neraka berkata, "Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan?" Sudah datang kan? Kenapa kamu tidak ikuti? Ini kita malah nggak mau hanya karena takut nggak bisa ngamalin. Salah. Belajar, terus menuntut ilmu, terus dalami ilmu sambil minta kepada Allah kekuatan untuk mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kebaikan buat kita. Ya. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan di atas binatang ternak itu dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Sebelum Nabi Adam diciptakan, ya, iblis merasa hebat karena dia diberikan kelebihan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ternyata Nabi Adam diberikan oleh Allah kelebihan ilmu. Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah pun mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu. Maka Allah pun lebihkan Nabi Adam di atas malaikat. Bahkan Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Kenapa? Karena keistimewaan Nabi Adam dengan ilmu. Makanya manusia itu menjadi sempurna dengan ilmu. Manusia itu bisa mulia dengan ilmu. Tapi manusia yang gak mau nuntut ilmu, gak mau belajar Quran, gak mau belajar hadis, lihat nasibnya sama dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 175. Iya.
Allah mengatakan 175 100 berapa ya? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk neraka jahanam? Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, kata. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah mengatakan apa? Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Siapa yang punya ayam di rumahnya? Atau kambing, embe? Kalau punya di rumah, coba kamu kasih narkoba, mau nggak? Ayam dikasih narkoba nih. Kalau nggak mau matuk juga, bawa pisau, ancam. Kalau nggak mau makan, saya sembelih kamu yang tetap nggak mau. Padahal itu ayam nggak punya otak. Manusia punya otak, punya akal, tahu berbahaya, kenapa dimakan juga? Makanya kayak ginian lebih buruk daripada apa? Binatang ternak. Tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, tidak menggunakan mata dan telinganya untuk melihat ayat-ayat Allah. Binatang ternak punya akal tidak? Nggak punya akal, Pak. Tapi binatang ternak masih punya insting. Dengan instingnya dia tahu nih makanan bagus, nih nggak bagus. Tapi subhanallah, mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka, tidak menggunakan mata dan telinga mereka. Maka Allah mengatakan apa? Mereka seperti binatang ternak. Tuh, ya. Mau nggak disebut kayak embe? Nggak mau kan? Ya. Kalau nggak mau ya udah, ayo kita nuntut ilmu. Kita mengkaji ilmu, kaji Al-Quran, kaji hadis, fahami, amalkan dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Ya, saya tidak bisa mengamalkan, tawakal sama Allah. Insya Allah Allah bantu kita untuk mengamalkan ilmu kita. Kalau kita bisa mengamalkan ilmu kita, masya Allah, luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, umat Islam, azan ya Allah wa ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Berarti kalau kita pengen dapat hidayah, apa yang harus kita lakukan? Mencari hidayah. Mencari hidayah di mana? Di bioskop, di diskotik. Bukan. Mencari hidayah itu di majelis taklim. Di majelis apa? Tapi ada orang ya bilang begini, majelis taklim kan singkatan majelis dibentak sama orang alim. Ya. Jadi orang lari tuh. Majelis taklim itu majelis yang diajarkan ilmu. Ilmu itu Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan selainnya. Itu majelis taklim namanya. Itu majelis yang sangat mulia di muka bumi ini. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi hanya untuk mencari majalis zikr, majelis zikir. Kata Anas bin Malik, seorang sahabat, yang dimaksud dengan majelis zikir yaitu majelis ilmu. Majelis apa? Ilmu. Iya. Sampai-sampai malaikat, kata Rasulullah, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm. Para malaikat itu merendahkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang ia cari.
Bahkan orang yang mencari ilmu didoakan oleh semua yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai-sampai ikan di lautan, sampai-sampai semut di lubangnya. Sebagaimana Imam Ahmad yang meriwayatkan, wa inna man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fi ma'il bahr wa hatta an-namlah fi juhriha la yastaghfiru lil alim wal muta'allim, kata Rasulullah. Sesungguhnya yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai-sampai ikan di lautan, sampai-sampai apa? Semut memohonkan ampunan buat orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Masya Allah. Bebatuan, pepohonan, dan yang lain. Makanya saudara-saudaraku sekalian, cintailah ilmu. Jadikan semangat kalian, wahai para pemuda, yang pertama kali adalah menuntut ilmu dulu. Karena ya, problematika umat ini butuh ilmu. Problematika umat ini harus diselesaikan dengan ilmu. Ya tidak? Saya mau tanya. Al-Quran sudah menjawab semua problematika tidak? Sudah belum? Oke. Kenapa kita kalau ditanya, oh ya Al-Quran sudah menjawab semua problematika umat? Sudah. Tapi kenapa kamu lebih senang membahas problematika tapi tidak berusaha mencari obatnya? Kok bisa gitu? Iya, coba deh. Kamu lebih senang kan di Facebooknya ya kalau lihat ada berita-berita hangat? Banyak tuh pemuda-pemuda yang senangnya ngikutin berita-berita hangat yang lagi wah gitu kan, lagi rame, lagi panas, lagi rame gitu, Masya Allah. Tapi kalau baca kajian Al-Quran, kajian hadis, males baca. Saudaraku, inilah sebuah kesalahan. Ya. Seharusnya semangat kita mengkaji Al-Quran dan hadis lebih daripada mengikuti berita. Iya. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu obat dan sudah memberikan solusi pada seluruh problematika. Pelajarilah dulu Al-Quran dan hadis. Dahulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, semangat menuntut ilmu mereka luar biasa. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang mulia, di masa mudanya, lihat, baca bagaimana kehidupan beliau. Ibnu Abbas, beliau datangi para sahabat, lalu sahabat-sahabat itu dicatat hadis-hadisnya dan dihafalkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian menjadi sebuah sunnah dilakukan oleh para ulama setelahnya. Lihat para ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berjalan ribuan kilometer, pergi ke Syam, pergi ke Baghdad, pergi ke Yaman, pergi ke negeri-negeri jauh. Untuk apa? Untuk menggali ilmu para ulama. Ya, di masa muda mereka habiskan untuk menuntut ilmu, mengkaji ilmu, sehingga ketika telah matang mereka bisa menjawab segala problematika dengan ilmu. Cuma masalahnya kan kalau pemuda-pemuda itu, nah disinilah Pak, kalau pemuda kan lebih Masya Allah, semangatnya lagi, cuman semangatnya sayang bukan untuk menuntut ilmu terkadang. Ya. Maka dari itulah saudaraku, para pemuda sekalian, harapan bangsa dan negara, harapan agama paling utama. Maka dari itu hendaknya kita para penuntut ilmu ini, pemuda-pemuda ini, jadikan semangat yang utama mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang merupakan sumber hidayah. Insya Allah, jika kalian telah menguasai Al-Quran dan hadis, kalian akan bisa memilah dan memilih mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Wallahu a'lam. Semoga semua kita diberikan oleh Allah jalan kepada siratal mustaqim. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan istiqomah di atas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, berarti insya Allah ini sekarang ada malaikat yang sedang mendapat saya Oh iya, betul. Itu wajib kita juga sedang mendoakan teman-teman. Sahih.
Tapi kan mereka makhluk yang tidak bisa dilihat. Ya. Tapi ikan malam nggak tidur Ustaz. Suatu lain Ustaz. Ya, tanya aja ke ikan. Baik, kita buka tanya jawab. Dan pada depannya seperti biasa kita akan langsung via mic bagi antum yang bertanya kepada Ustaz. Tapi sebelumnya Ustaz, seperti antum katakan kita harus menuntut ilmu syar'i dan mencari jalan yang lurus itu dengan cara menuntut ilmu. Lalu bagaimana kita mengetahui menuntut ilmu yang dimana majelis tersebut adalah benar-benar jalan yang insya Allah jalan yang lurus? Tentunya saudaraku, karena kan dasar Islam itu Al-Quran dan hadis. Maka hadirilah majelis yang betul-betul mengajarkan kita untuk fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan fanatik kepada individu fulan wa'ala. Yang kedua, hadirlah majelis yang betul-betul mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya, kalau kamu menemukan majelis-majelis seperti itu, ikutilah. Tapi kalau ada orang atau ustadz mengajarkan hanya sebatas dengan akal lagi, ro'yu lagi, Al-Quran dan hadis seakan-akan kurang penting, yang penting akal. Ini hati-hati ini. Karena agama Islam itu tidak diletakkan pada akal. Agama Islam itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini milik Allah. Berarti kalau berbicara tentang agama harus ada keterangannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas ra'yu, pendapat. Salah besar saudara-saudaraku sekalian. Iya. Demikian pula kalau ada ustadz yang bilang, ya, pokoknya kamu harus fanatik sama ulama fulan atau ulama fulan, walaupun tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu hakikatnya bukanlah ustadz yang berhak kamu ambil ilmunya. Karena sesungguhnya saudaraku, para ulama tidak pernah mengajarkan untuk kita fanatik kecuali kepada Allah dan emang Imam Syafi'i pernah berkata, kamu jangan keluar dari madhabku ya. Emang Imam Malik pernah berkata, kamu jangan keluar dari madhabku ya. Nggak ada itu. Emang pernah Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berkata seperti itu, Pak? Yang ada Imam Syafi'i berkata apa? Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qalahu ar-rasul. Kalau kalian mendapatkan dalam bukuku ini, kata Imam Syafi'i, pendapatku yang tidak sesuai dengan pendapat Rasulullah, yang kalian ambil pendapat Rasulullah. Buang jauh-jauh pendapatku, kata Imam Syafi'i. Dan ini diamalkan oleh murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah. Ulama-ulama juga. Imam Nawawi termasuk ulama mazhab Syafi'iyah. Bahkan pendapat Imam Nawawi itu termasuk pendapat yang menjadi sandaran para ulama setelahnya dalam pengetahuan mazhab Syafi'i. Tapi apakah Imam Nawawi tidak pernah keluar dari mazhabnya sendiri? Sering. Seperti dalam masalah hukum makan daging unta. Imam Syafi'i mengikuti pendapat jumhur bahwa itu membatalkan wudhu. Ya, Imam Nawawi itu, dan beliau tidak mengikuti madhabnya dalam masalah ini. Al-Khattabi termasuk ulama madhab Syafi'iyah, tapi beliau menyelisih pendapat madhabnya sendiri dalam 119 permasalahan karena melihat ada dalil yang lebih kuat. Nah, itu betul ulama, karena mereka mewajibkan kita untuk fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tetap menghormati para ulama wajib, tapi menghormati para ulama bukan dengan cara mengkultuskannya. Ya, karena yang maksum hanya Rasulullah SAW. Ulama tidak ada yang maksum, Mas. Ya. Berarti kunci kajian Al-Quran dan Sunnah kuncinya adalah pemahaman para sahabat. Oh, harus. Siapapun yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, saya pastikan menyimpang. Karena para sahabat yang paling tahu tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis turun dengan bahasa para sahabat. Para sahabat langsung mengambil tafsir Al-Quran dan hadis dari Rasulullah.
Para sahabat langsung melihat prakteknya dari Rasulullah. Makanya subhanallah, sudah saya sebutkan tadi perkata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata apa? Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, istinbat, ijtihad. Pendapat mereka, kata Imam Syafi'i, lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Imam Syafi'i berkata seperti itu. Imam Ahmad juga sama berkata seperti itu. Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka para ulama yang sangat luas dan dalam ilmunya. Ternyata mereka sepakat semuanya untuk merujuk para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadisnya. Ya, Allah. Terima kasih penjelasannya, Masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Silakan, ikhwannya. Anda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, teman Ana dilarang ikut kajian sunnah oleh orang tuanya, padahal sebelumnya dibolehkan. Namun orang tua teman saya terkena doktrin dari seorang ustaz yang menyatakan kalau kajian sunnah itu berbahaya. Teman Ana sudah menasehati hingga menangis, namun orang tuanya malah bilang tidak ridho. Setelah itu teman Ana mengikuti kajian tanpa bilang-bilang. Teman Ana bingung jadinya harus bagaimana dan doa. Iya. Ikut kajian sunnah katanya berbahaya. Emang sunnah Rasul berbahaya ya? Mau ngikut Rasul berbahaya. Ada orang tua ngelihat anaknya berjenggot, gelisah. Ini ikut aliran mana? Padahal kalau ditanya Rasulullah berjenggot nggak, Mak? Berjenggot. Berarti Rasulullah teroris dong. Para nabi seluruhnya berjenggot, Pak. Nggak ada nabi yang nggak berjenggot. Tanyain sama orang Nasrani, itu Nabi Isa berjenggot nggak? Berjenggot. Tapi aneh, ada orang tua pas ngelihat anaknya berjenggot ketakutan. Takut teroris, takut ini, takut itu. Emangnya ciri teroris berjenggot? Itu yang suka ngebom jenggotnya habis kok, nggak ada jenggotnya. Ya, kita siapa? Ya, anaknya ngelihat, loh kok celananya jadi banjir gini, cingkrang. Ini ajaran siapa, Nak? Padahal yang ngajarin Rasulullah, hadis-hadisnya jelas bahkan mutawatir. Ya, itulah orang tua kasihan yang terkena doktrin. Maka seorang anak sikapnya bagaimana? Pertama, tetap wajib berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, tetap ngaji. Karena menuntut ilmu itu yang sifatnya fardu ain, tidak perlu izin orang tua. Yang harus izin orang tua itu adalah menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Seperti belajar bahasa Arab, itu fardu kifayah, na'am wajib izin orang tua. Tapi kalau yang sifatnya fardu ain itu tentang belajar iman, sholat, tauhid, maka itu tidak butuh izin orang tua. Sabar terus, ya, sabar dan terus berbakti kepada orang tua. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat kesyirikan, jangan taati keduanya, tapi tetaplah pergauli mereka dengan pergaulan yang baik di dunia ini. Lihat ya, kepada orang tua yang kafir musyrik saja tetap diwajibkan kita untuk berbuat baik, apalagi kepada orang tua yang masih muslim, yang masih sholat, yang bersyahadat. Maka lebih baiklah berbaktilah terus, sabarlah. Allah. Itu buat antum atau teman antum? Buat antum sendiri. Pertanyaannya antum sebenarnya. Bukan, teman. Nggak ada di sini. Ada? Mana? Sebelahnya. Romantis banget ya. Diwakili. Benar. Semangat. Baik, tadi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kalau kita menyuruh orang tua gitu ibu untuk memakai jilbab dengan contoh seperti kayak ke adik gitu, misalkan kita kasih uang atau gimana? Maksudnya nyuruh orang tua pakai jilbab sambil ngasih duit gitu, begitu? Iya. Memang ya, menyuruh seseorang yang sudah terbiasa di atas kesalahan sulit banget. Perempuan kalau udah terbiasa nggak pakai jilbab, disuruh pakai jilbab susah banget. Neng, kamu nggak pakai jilbab, panas. Ada aja alasannya. Ya. Ada lagi yang bilang begini, yang penting mah hatinya dijilbabin. Walaupun saya nggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin. Ya, emang dijilbabin pakai apaan? Berarti gimana dong? Nah, di antara cara dakwah Rasulullah, di antaranya seperti yang disebutkan, pakai duit nggak apa-apa. Ada seorang Arab berkata, aku dahulu masuk Islam karena uang, karena harta. Rasulullah memberi dia harta. Tapi kemudian tadinya sih dia senangnya karena harta dulu. Tapi kemudian setelah dia belajar, iman mulai masuk ke dalam hatinya. Akidah mulai kuat di hatinya. Rasa cinta kepada Allah mulai bersemi di hatinya. Rasa takut kepada Allah pun sudah mulai muncul. Maka mulailah ia pun menjalankan perintah Allah bukan karena harta lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kamu menganggap, wah saya kayaknya harus deketin ibu dulu pakai duit. Kasih duit, bu, ini Masya Allah dari saya. Nanti si ibu kan lama-lama, ya Allah anak saya kok baik banget sih, Masya Allah. Lama-lama kamu bilang, bu, ibu, saya baca dalam Al-Quran ini ada perintah berjilbab, ibu, diperintah sama Allah, gimana ya bu ya? Saya seneng banget deh, bangga kalau punya ibu yang pakai jilbab. Begitu enak, kata-katanya yang enak itu. Ya, jangan sampai ngomongnya sambil ngasih duit. Nih, kalau nggak pakai jilbab mau kasih duit lagi dah. Jangan gitu, marah nanti. Ya, tetap harus dengan apa? Lemah lembut, ya, disentuh hatinya, perasaan. Kalau perempuan itu disentuh hatinya, disentuh perasaannya. Sebutkan tentang kisah-kisah orang-orang yang berjilbab. Sebutkan juga ya tentang pahala yang besar bagi orang-orang yang menutup aurat dan bagaimana ancaman yang besar bagi mereka yang membuka apa? Auratnya. Coba sedikit demi sedikit deh. Ya, mudah-mudahan ibunya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti tahadu Ustaz ya. Iya. Sebutkan dalam hadis ya, tahadu. Saling memberi hadiahlah, niscaya kamu saling mencintai. Tapi ini juga berlaku untuk kita. Sama-sama teman saling memberikan hadiah, ya. Ini hadiah supaya aku dari saya. Saya ngajar loh ya, buat jual. Baik, satu lagi penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas diberikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz Abu Yahya bersama Melsi. Baik, Ustaz, saya menanyakan mengenai euforia hijrah yang ada di mana-mana. Karena sekarang ini khususnya di Bandung hijrahnya lagi marak, Ustaz ya. Termasuk kita semua di sini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya mungkin pengalaman hidup kita yang kelam, tapi kita diberikan kenikmatan untuk bisa datang ke majelis taklim ini. Masya Allah, ya, untuk masuk saya pun saya bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah karena sekarang kan banyak yang berhijrah dan juga baru mungkin meniti untuk berhijrah dan mengikuti kajiannya itu mengikuti kajiannya pun masih bercampur-campur gitu Ustaz ya. Dan yang pastinya juga kita menakut
takutnya adalah si fulan yang baru berhijrah ini terkena syubhat atau mengetahui keraguan gitu dalam menuntut ilmu. Nah, ada beberapa teman saya seperti itu dan bahkan ya bisa dibilang sudah ngefans lah sama ustaz tersebut. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana untuk mendakwahi teman saya yang sudah terkena syubhat. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, memang di zaman sekarang ini sangat banyak sekali syubhat pemikiran. Iya, dan Rasulullah sudah mengabarkan umat Islam akan pecah menjadi berapa? 73, 72 di neraka, 1 di, bukan berarti 72 ini kekal, Pak, kata para ulama. Iya. Saudaraku, tentunya kita pun dalam mendakwahi manusia jangan bersikap arogan. Kita mendakwahi manusia biasakan dengan ilmiah. Bawa mereka, dakwahi mereka dengan segala sesuatu sifatnya ilmiah, dalil. Ya, ajak dia berpikir. Kemudian yang kedua, kamu yang ingin mendakwahi teman kamu itu apa kemampuan ilmumu begitu. Jangan sampai kita pengen mendakwahi tapi kurang ilmu kita. Akhirnya pas didakwahi temannya, rupanya temannya bisa jawab bengong. Ya juga ya. Kenapa? Karena nggak punya ilmu, gimana lagi? Makanya yang saya anjurkan kepada kalian para penuntut ilmu, sibukkan dulu dengan menuntut ilmu. Terus menuntut dan terus menuntut. Insya Allah ilmu semakin dalam itu semakin bisa memilah dan membedakan mana hak mana yang batil. Yang kedua, ya, jangan sampai kalian kalau sudah senang dan ngefans sama seorang ustadz, akhirnya kalian berlebihan. Seakan-akan ustadz ini tak mungkin salah. Ini sebuah keyakinan yang salah. Karena kebanyakan kita, maaf ya mas ya, kalau udah ngefans banget sama ustadz tuh, pokoknya kalau bukan dia saya nggak mau ngaji. Kalau ada yang mengkritiknya marah, kurang ajar siapa itu. Seakan-akan ustadz saya nggak boleh dikritik. Nggak boleh seperti itu. Kalau ada yang menyalahkan Rasul, kamu berhak marah. Tapi kalau ada yang menyalahkan guru kamu yang kamu sukai, coba kamu periksa dulu. Apa sebabnya? Kenapa? Guru saya manusia biasa. Yang mengkritik pun manusia biasa. Bisa jadi yang mengkritiknya punya dalil yang kuat. Bisa jadi punya dalil yang tidak kuat. Dalam masalah ini kamu sebagai penuntut ilmu yang jadi patokan adalah fanatik saya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kamu yakini. Ya. Makanya dalam menuntut ilmu itu jangan menjadi gaya orang seperti tadi. Ya. Yang kalau sudah senang sama seorang ustadz, wah kayaknya ustadz itu nabi sudah. Semua ucapannya harus diterima sam'an wa ta'atan. Yang kayaknya nggak mungkin salah. Ini salah. Sikap seperti ini apa? Salah. Makanya lihat, mas, Imam Syafi'i gurunya berapa? Ratusan. Imam Ahmad bin Hanbal gurunya berapa? Ribuan. Imam Bukhari gurunya berapa? 1000 lebih. Salah kalau kamu hanya sebatas cuma satu ustadz aja. Coba kamu cari ustadz ini, syaratnya satu, selama ustadz itu mumpuni ilmunya, ahli di bidangnya, ambil. Kuat akidahnya, lurus akidahnya, ambil. Dengan kamu banyak mengambil ustadz, kamu akan bisa melihat kesalahan yang ada pada ustadz kamu. Makanya kata sebagian ulama, siapa yang ingin mengetahui kesalahan kekurangan gurunya, belajarlah kepada ulama yang lainnya. Bukan artinya kita mau menyalah-nyalahkan guru kita, bukan itu maksudnya ulama itu, Pak. Tapi dengan banyak kita mengkaji, duduk di majelis ulama ini,
alim uni, ustadz ini, disitulah akan terbentuk apa? Kematangan ilmu. Kok ustadz ini beda ya pendapatnya sama ustadz ini ya? Wah, ini tantangan buat saya ini untuk mengkaji masalah ini. Mana yang paling kuat dari dua pendapat ustadz ini? Karena kalau kamu duduk di majelis si fulan, duduk lagi di masjid si fulan, pasti akan terjadi perbedaan pendapat, ya nggak? Pasti itu. Imam Syafi'i, beliau berguru kepada Imam Malik, ya nggak? Beliau juga mengambil fikih Abu Hanifah, ya nggak? Tapi apakah Imam Syafi'i melulu membenarkan mazhab Imam Maliki? Tidak, bahkan beliau ternyata mazhabnya jadi berdiri sendiri, mazhab Syafi'i. Murid Imam Syafi'i paling hebat siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini murid terhebat Imam Syafi'i rahimahullah, atas pengakuan Imam Syafi'i sendiri. Tapi ternyata Imam Ahmad hanya mengikuti mazhab Syafi'i saja? Enggak. Terkadang beliau merojikan pendapat Maliki, terkadang Hanafi, terkadang Imam Syafi'i, terkadang Ishaq bin Rahuyah dan yang lainnya. Beliau lihat dalil-dalilnya. Dengan kita nuntut ilmu kepada ini selama guru tersebut kuat ilmunya, lurus akidah dan manhajnya, insya Allah kamu akan matang dalam ilmu. Sahih. Makanya ingat ya, rasa ngefansnya kamu sama seorang ustadz jangan sampai menjadikan seakan-akan ustadzmu itu bagaikan nabi yang tidak pernah salah. Jangan sampai seperti itu. Ya, Allah. Oh iya, berantem. Aku waktu itu di rumah datang. Iya, ingat suara radionya waktu itu. Penyiar banget. Saya bacakan pertanyaan dari kertas ini sudah masuk. Nampaknya tidak bisa dibacakan seluruhnya. Saya bacakan 3 karena waktu yang cukup sudah lalu ya. Afwan Ustaz, apabila seorang pernah mengikuti firman sesat dan apabila seseorang itu merasa pernah melakukan salah satu pembantaian keislaman, apa yang harus dia lakukan? Kalau dahulu dia melakukan karena ketidaktahuan, saya nggak tahu. Setelah dia belajar, oh ternyata itu syirik misalnya. Taubatlah kepada Allah atas ketidaktahuan dia. Apa batal iman saya? Yang sahih tidak. Kenapa? Karena untuk seseorang dikatakan kafir murtad dari agama Islam, syaratnya dia sudah tegak hujjah, sudah sampai kepadanya ilmu. Sementara ini belum sampai ilmu, belum tahu bahkan kalau itu ternyata perbuatan yang tidak boleh. Ya, sementara ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Maka yang seperti ini belum bisa dihukumi, oh batal imannya, tidak. Jadi gimana dong? Taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah dengan taubat nasuha, dan jangan sekali-kali kembali kepada perbuatan tersebut. Allah. Ya, masih banyak kata tentang perbuatan beda. Apakah sepenuhnya membawa pelaku ke neraka selamanya? Karena segala bid'ah itu sesat, sedangkan pelaku bid'ah masih salat dan beriman kepada Allah SWT. Waduh, ini mah penjelasannya panjang. Tapi nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan sedikit, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ingin mengatakan membahas bid'ah secara bahasa dan istilahnya. Bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang baru ada sebelumnya tidak ada. Segala sesuatu yang baru ada itu bid'ah secara bahasa. Nih speaker bid'ah, mobil bid'ah, kacamata bid'ah. Bid'ah betul, tapi secara bahasa. Bahkan wajah kamu juga bid'ah. Baru ada. Tapi secara istilah beda. Sholat secara bahasa artinya berdoa, secara istilah beda lagi. Ya. Maka membawa makna bid'ah secara istilah dan disamakan dengan secara bahasa salah besar.
Adapun bid'ah secara istilah itu hanya terbatas dalam masalah agama. Dalam masalah apa? Oleh karena Imam Syafi'i berkata apa? Ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah adalah ungkapan tentang tata cara dalam agama. Ya, dalam apa? Yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat, yang diinginkan darinya bersungguh-sungguh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat. Jadi masalah dunia ada bid'ah. Pada asalnya dunia tidak ada bid'ah. Kenapa? Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 29 Allah mengatakan apa? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu yang ada di muka bumi ini. Para ulama usul fikih berkata ayat ini menunjukkan bahwa yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya halal. Tidak boleh diharamkan sampai ada. Sedangkan yang berhubungan dengan masalah agama pada asalnya tidak boleh. Karena agama milik Allah. Milik siapa? Milik Allah. Karena agama milik Allah berarti semua harus berdasarkan keterangan dari Allah, bukan dari akal semata, bukan dari selera manusia, bukan. Nah sekarang Ustadz, apakah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu pasti bid'ah? Nah ini pertanyaan penting. Salah besar Pak kalau ada orang berkata begini, bid'ah adalah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan. Salah. Karena yang Rasulullah tidak lakukan itu tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorongnya di zaman Rasulullah, belum dibutuhkan. Makanya Rasulullah tidak lakukan. Rasulullah tidak lakukan karena apa? Karena belum ada pendorongnya, belum dibutuhkan di zaman Rasul. Contohnya apa? Di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu hadis, ilmu mustalah, ilmu usul fikih. Kenapa di zaman Rasulullah tidak ada? Belum dibutuhkan. Bahasa Arab, bahasa para sahabat paling fasih. Ya, anak kecil 6 tahun aja gue jago bahasa Arab. Ya, gak butuh di zaman itu. Ilmu hadis sanad belum ada, karena pembahasan ilmu hadis itu sanad. Ilmu usul fikih para sahabat paling tahu tentang bagaimana bentuk-bentuk bahasa Arab, tahu mana umum, mana khusus, mana mutlak dan yang lainnya. Nah, ketika Rasulullah wafat, banyak orang-orang yang masuk Islam dan tidak paham bahasa Arab. Akhirnya terjadilah kesalahan dalam membaca Al-Quran dan hadis. Ini bahaya. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tata bahasa Arab. Berarti kalau sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan karena belum dibutuhkan di zaman Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah wafat ternyata itu sangat dibutuhkan dan maslahatnya sangat besar, boleh dan tidak termasuk bid'ah. Perhatikan yang pertama. Yang kedua, Rasulullah tidak lakukan kenapa? Karena ada penghalangnya. Karena masih ada penghalang. Ini yang kedua nih. Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Contoh, kenapa Rasulullah tidak sholat tarawih setiap malam berjamaah? Tapi beliau sholat tarawih berjamaah hanya 3 malam saja. Ternyata dalam riwayat Abu Daud disebutkan Rasulullah mengatakan apa? Aku khawatir diwajibkan atas kalian. Nanti ada penghalangnya tidak? Iya. Di zaman Umar Rasulullah sudah wafat dan tidak mungkin diwajibkan lagi. Dan ini maslahatnya besar. Maka Umar pun menyuruh untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah setiap malam. Dan seluruh sahabat sepakat akan kebolehannya. Bid'ah? Bukan.
Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah itu ini. Maksudnya kata Ibnu Rajab, bid'ah secara bahasa saja. Adapun secara istilah tidak masuk. Ini yang kedua nih. Jadi yang pertama tadi apa? Rasulullah tidak lakukan karena apa? Hah? Karena belum ada pendorongnya. Yang kedua tadi apa? Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Pahami? Berarti kalau Rasulullah sudah wafat, pendorongnya sudah ada dan sangat dibutuhkan, boleh tidak? Boleh. Nah, ketika kita mengatakan boleh, para ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkannya. Sebagian mengatakan itu bid'ah hasanah. Sebagian mengatakan itu maslahat mursalah. Ya. Kemudian saudaraku, yang ketiga, Rasulullah SAW tidak lakukan. Sementara sudah ada pendorongnya di zaman Rasulullah dan dibutuhkan. Penghalangnya pun tidak ada. Paham tidak? Kan yang pertama tadi apa? Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Yang kedua apa? Rasulullah tidak lakukan karena masih ada. Nah, yang ketiga ini Rasulullah tidak lakukan padahal pendorongnya sudah ada. Penghalangnya pun tidak. Itu artinya memang tidak disyariatkan dan tidak boleh kita untuk melakukan. Contoh, Rasulullah SAW salat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Padahal adzan dan qomat dibutuhkan tidak? Dibutuhkan, Pak, untuk memanggil orang. Yang kedua, ada nggak penghalangnya? Tidak ada. Rasulullah mampu saja menyuruh Bilal untuk adzan. Tapi ketika Rasulullah tidak lakukan, itu artinya pensyariatan bahwa itu memang tidak boleh. Maka siapapun yang adzan dan qomat ketika Idul Fitri dan Idul Adha, saya katakan bid'ah. Kok bid'ah? Ya dong, Rasulullah nggak lakukan. Jadi, kadang kan memang bahasa bid'ah itu menyeramkan. Bid'ah ini. Soalnya kenapa sebagian orang punya keyakinan kalau bid'ah berarti apa? Pasti neraka. Salah itu. Memastikan neraka itu bukan hak kita. Ya. Memang betul setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Tapi apakah setiap orang yang diancam masuk neraka pasti masuk neraka? Belum tentu. Imam Ibnu Taimiyah berkata, orang yang terancam masuk neraka bisa jadi nggak masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi di akhir hayatnya bertaubat, atau bisa jadi dia punya keamalan yang sangat besar di sisi Allah sehingga Allah ampuni dosanya, atau ia ditimpa musibah yang sangat berat dalam hidupnya sehingga Allah gugurkan dosanya, atau ia dapat syafaat Rasulullah SAW. Ya, bisa jadi. Makanya beda, Pak, menghukumi ini bid'ah dengan menghukumi ini neraka. Salah. Beda banget, Pak. Menghukumi ini bid'ah itu hukuman di dunia. Menghukumi neraka itu hak Allah semata, bukan hak kita. Ya. Makanya kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab para ulama sering nggak menghukumi ini bid'ah, ini sunnah, ini ya, baca aja kita. Makanya sering-sering baca kitab para ulama. Jadi sebetulnya lafaz bid'ah itu bukan lafaz yang harus dianggap serem gitu loh, Pak. Karena itu lafaz yang syar'i, ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga kita tidak boleh serampangan menghukumi ini bid'ah, dikit-dikit bid'ah, salah. Juga tidak boleh terlalu mudah, dikit-dikit boleh. Tapi yang sebaik-baiknya apa? Yang tengah-tengah. Ada permasalahan bid'ah yang diperselisihkan para ulama? Ada. Ada yang seluruh ulama sepakat akan kebid'ahannya? Ada.
Maka disitulah kita harus pinter-pinter melihat dan memilah. Ya, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah. Kalau saya bingung, Ustaz gimana Ustaz? Ini katanya ibadah, ada orang yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan sunnah. Bingung saya. Nah, kalau kamu bingung, kembalikan kepada kaidahnya. Pada asalnya ibadah itu jangan dulu dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau sudah dalilnya jelas ada, baru silakan lakukan. Tapi kalau belum dapat, jangan dulu deh. Karena ibadah itu hak Allah bukan hak kita, Pak. Ya. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Iya. Wah, itu pembahasan masalah bid'ah itu panjang sebetulnya. Tapi mudah-mudahan yang saya sebutkan tadi sedikitnya mencerahkan lah. Ya, Allah. Baik, satu pertanyaan terakhir dikarenakan sudah malam dan sudah lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah boleh berdua jalan bersama ketika sudah dikhitbah? Siapa nih? Khitbah itu lamar. Kalau sudah dilamar tapi belum akad nikah, itu belum jadi istri dan belum sah. Makanya dalam Islam kalau sudah ngelamar perempuan kemudian kamu batalkan, boleh tidak? Boleh dalam Islam. Orang belum jadi istri kok. Ada apa karena gara-gara sudah dilamar kemudian asik-asikan berdua-duaan? Nah, boleh dalam Islam. Nanti kalau udah akad, ya kata penghulu sah, baru hore langsung ngebecir ya pergi ke taman. Udah sah. Siapa yang bertanya? Kau sama lu ada hadiah. Saya enggak tadi bertanya tadi. Nanti yang bertanya bukan yang tadi yang sudah mengkhitbah kekasih hujan tadi. Yang malu. Mana? Aduh, bisa ngomongin bisa. Silakan. Kedua pertanyaan. Hadiahnya buat antum dan jadi buat laki itu tidak buat calon istri. Baik, soalnya pertanyaan yang tadi yang cukup menghibur dari Ikhwan Idris. Ada pertanyaan terakhir kita. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa diberikan faedahnya, dan insya Allah mengkokohkan manhaj kita dan kita untuk bisa mengikuti kajian ta'lim dengan sesuai Al-Quran dan Sunnah Muhammad SAW.